Halo Rek, kembali lagi dengan saya dan perkenalkan ini adalah Tozo A3. Ya, sebuah TWS dari Tozo dengan seri A3 dan dengan tipe half in ear. Kalau sebelumnya saya udah coba yang Aerosound 3 yang punya tipe in ear, bagaimana dengan yang tipe half in ear-nya satu ini? Mulai dari bagian boxnya bisa kita lihat di sini boxnya sendiri juga terkesan cukup kecil dan mungil ya, minimalis, langsung terpampang jelas gambar produknya. Ada tulisan Tozo dan tulisan A3 di bawah. Lalu ada beberapa highlight fitur di bagian box belakangnya, dan apa yang kalian dapatkan di dalam boxnya sudah pasti satu unitnya yang terdiri dari satu charging box, dua keping bat, kabel charger, buku manual. Sekarang kita lihat untuk bagian desainnya sendiri. Si Tozo A3 ini punya desain yang cukup terkesan kompak ya. Kecil, minimalis, dan hanya ada tulisan Tozo di bagian depannya saja. Di bagian atasnya kosong, kiri kanan kosong, di belakang juga kosong, dan di bagian bawahnya ada lampu indikator, port charging Type-C, dan juga satu tombol reset. Dan untuk bahan plastik yang ada di Tozo A3 ini juga terkesan premium waktu dipegang ya. Dan jika kita buka bagian penutupnya yang di atas ini, kita langsung disuguhkan dengan tampilan dari dua buds-nya. Dan ada indikator kiri dan kanan yang sudah tersedia di samping buds-nya. Untuk desain buds-nya sendiri di sini juga cukup standar ya. Tipe model half in ear seperti ini juga rata-rata punya desain yang cukup mirip semua kalau menurut saya ya. Untuk bagian tangkainya sendiri di sini terlihat di bagian luar bawah ada tulisan Tozo kecil, lalu disusul dengan adanya lampu indikator yang juga sekaligus menjadi bagian touch controlnya. Untuk di bagian dalam tangkainya hanya ada indikator L dan R, dan di bagian bawah tangkainya sendiri ada port magnet dan satu lubang mikrofon. Untuk housing di sini juga cukup standar ya. Tipe half in ear punya nozzle yang lonjong seperti ini dan dilapisi dengan mesh warna hitam. Bagian kenyamanan dari Tozo A3 ini juga buat saya cukup oke ya. Nyaman di telinga karena housingnya yang simple dan tidak in ear, jadi nggak bikin capek kalau dipakai lama-lama di telinga kita. Dan juga di sini bagusnya posisi Tozo A3 waktu saya geleng-geleng itu juga nggak terlalu berubah posisi, walaupun kalau misalnya kepala kalian bergerak cukup ekstrim, masih ada bagian-bagian posisi yang sedikit berubah aja ya. Jadi karena tipenya half in ear seperti ini memang nggak terlalu solid ya di telinga. Dan untuk isolasinya sendiri juga buat saya sih ya cukup aja. Level yang medium lah, nggak terlalu kedap tapi juga nggak bocor banget suara dari luar yang masuk ke telinga kita. Untuk daya tahan baterainya di sini dia bisa dipakai 7-8 jam sekali charge dan punya kapasitas 400 mAh di dalam kotak baterainya ini. Konektivitas udah pakai Bluetooth versi 5.3 dan dengan kodek AAC tentunya. Tapi di sini ada satu informasi yang perlu saya sampaikan ke kalian buat yang mau ngambil si Tozo A3 ini, karena waktu saya cek ternyata Tozo A3 ini juga punya versi yang bisa support aplikasi. Jadi kalau misalnya kalian mau ambil si Tozo A3 ini, pastikan kalian butuh aplikasinya Tozo atau tidak. Cuma di sini karena punya saya ini yang versi non aplikasi, jadi mungkin saya nggak akan bisa jelaskan fitur dari aplikasinya ya. Mungkin kalau saya lihat sekilas itu mirip sama yang Aerosound 3 kemarin yang udah saya bahas ya, cuma bedanya mungkin tidak ada bagian fitur noise cancellingnya karena si Tozo A3 ini memang tidak punya. Oke, sekarang kita ke bagian karakter suaranya yang menurut saya ya, saya sudah berekspektasi dari awal kalau desainnya seperti ini pasti tipe karakter suaranya akan menuju ke warm ya. Jadi memang kerasa sedikit mendem, dan di sini karakter bass memang yang kerasa paling dominan. Bassnya kerasa bulat, berbody, punchy, boomy, dan kerasa cukup impact ya. Untuk bagian midnya sendiri di sini kerasa mundur, walaupun masih bisa dirasakan, tapi di beberapa lagu itu kerasa cukup kecampur sama bass gitu bagian vokal ya. Jadi terkadang buat suara yang memang ngebass itu kerasa kurang nyaman aja. Bagian treble di sini juga kerasa kurang keluar ya, nggak terlalu kerasa bisa dirasakan, walaupun masih bisa didengar cukup kecil dan kerasa cukup jauh gitu ya suara treble itu.
Karena memang di sini bagian bass yang paling mendominasi, bahkan nyaris menutupi beberapa frekuensi di mid sama high-nya. Untuk detail dan separasi buat saya ini bukan yang oke lah ya, tapi masih bisa kita rasakan. Cuma untuk bagian separasinya sendiri di sini nggak terlalu kelihatan sih, karena memang ketutup sama bass. Jadi jelas untuk karakter suaranya akan lebih cocok kalau kalian ini bass head ya. Tak lupa juga pengalaman nonton pakai Tozo A3 ini buat saya sangat cocok kalau dipakai buat nonton film-film yang rame. Film-film genre action, film-film genre yang temanya perang, atau pokoknya yang suaranya menggelegar, karena memang asik banget. Bassnya di sini bener-bener kerasa cukup imersif waktu kita nonton adegan-adegan yang seperti itu. Tapi sebenarnya untuk dipakai dengerin podcast atau drama yang isinya ngobrol aja, itu masih nggak masalah kok, selama kalian nggak terganggu sama beberapa orang yang memang punya karakter suara yang ngebass, itu kerasa cukup mengganggu sedikit gitu ya. Untuk suara cewek sih di sini kerasa masih clear ya, masih enak dirasakan dan nggak terlalu kecampur juga sama frekuensi bass. Tapi suara cowok atau pria itu kebanyakan memang ya kecampur-campur sama bagian bass, apalagi kalau suaranya deep gitu ya. Jadi buat nonton santai ini kayaknya masih kurang, bisa tapi dengan catatan seperti tadi. Dan juga pengalaman main game pakai Tozo A3 ini juga buat saya terkesan biasa aja. Kualitas suaranya memang imersif ya, memberikan kesan yang cukup menggelegar waktu saya main CODM seperti biasa. Untuk soundstage di sini juga kerasa medium aja, nggak luas tapi juga nggak kecil. Pinpoint suaranya di sini yang saya rasakan itu kadang kerasa presisi, kadang nggak presisi. Jadi ada beberapa pinpoint suara yang memang nggak bisa dibaca sama si Tozo A3 ini di beberapa momen-momen tertentu ya, kayak waktu main CODM di sini saya ingin merasakan suara di bagian serong yang ke kanan bagian depan, tapi terkadang memang suaranya munculnya di kanan. Tapi kalau memang suaranya benar-benar muncul di kanan itu baru kerasa presisi. Tapi yang suara serong tadi itu saya rasa nggak terlalu akurat sih ya. Jadi untuk gaming ini juga nggak terlalu oke ya. Walaupun memang secara kualitas suara sebenarnya ini menyenangkan, karena memang bagian bassnya yang dominan tadi bikin main game itu juga kerasa cukup imersif. Dan lagi si Tozo A3 ini juga nggak punya gaming mode atau low latency. Jadi ya untuk delay dari berbagai aktivitas silahkan kalian nilai sendiri aja. Belum sih, belum kayak dari dulu kan Corbuzier. waktu aku ketemu terakhir Yang dari Corbuzier. loh itu kan agak gitu ya. Makanya botak. Mau hubungannya? Karena biasanya kalau dia terlalu serius olahraganya rambutnya rontok. Begitu ya? Iya, sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Oke, jadi ini adalah kualitas perekaman suara menggunakan mikrofonnya si Tozo A3, dan buat saya sendiri mikrofonnya ini udah enak dipakai berkegiatan sehari-hari seperti meeting atau telepon ya. Dan untuk pengecekan apabila misalnya kita coba cabut TWS-nya seperti ini dan gunakan sebagai mikrofon, untuk suaranya sendiri bisa kalian dengarkan sendiri ya, apakah bagus atau tidak. Dan juga untuk tes tambahan, di sini saya akan coba untuk menambah noise dari kipas angin portable yang super berisik ini ya. Dan saya akan diam sejenak untuk memberikan kalian gambar. Oke, sambil saya ngobrol dengan noise yang seperti ini ya, untuk kualitasnya bisa kalian nilai sendiri. Ini enak atau enggak kalau misalnya dipakai buat ngobrol sambil ada suara noise di sekitar kalian kayak gini. Oke, sekarang adalah bagian harganya, dan seperti yang saya informasikan di tengah video tadi ya, kalau si Tozo A3 ini punya dua varian. Yang
normal Tozo A3 biasa yang harganya 269.000 waktu video ini dibuat, dan yang Tozo A3 versi APP yang harganya ada di 319.000 waktu video ini dibuat. Dan itu yang bikin saya juga bingung sih, kenapa nggak sekalian bikin satu produk aja buat langsung support APP dan di harga yang mungkin ambil yang 269 lah sebagai harga normal dari si Tozo A3 ini. Jadi cukup fleksibel gitu kalau misalnya orang mau ngambil si Tozo A3 ini. Nah, jadi itulah pembahasan singkat tentang Tozo A3 ini ya. Dan ya di sini saya nggak bisa banyak berkata-kata juga sih ya, karena memang menurut saya ini adalah sebuah TWS yang cukup simple. Karena memang kesimpulan yang saya dapat selama saya pakai Tozo A3 ini memang memberikan kesan yang seperti itu. Tozo A3 ini benar-benar cocok buat kalian yang pemakaiannya itu casual aja. Ini benar-benar TWS yang cocok banget sih, terutama mic-nya yang menurut saya ini adalah bagian yang paling oke sih dari si Tozo A3 ini. Jadi ya kalau kalian basshead, cari mikrofon yang oke, pengguna casual harian, suka sama TWS half in ear, dan punya budget di kisaran 300 ribuan, Tozo A3 ini bisa saya rekomendasikan ke kalian semua. Dan ya sekali lagi saya tonjolkan ya untuk yang suka mic yang cukup clear buat telepon sama meeting. Oke, sekian pembahasan saya soal Tozo A3. Ojo lali di like gak di like yo ora popo. Matur suwun. Setelah mencoba produk kerennya mereka, yang ini kerasa entry level ya.